Lalu saya tanya, ibu, bapak, bagaimana kondisi almarhum? Oh, saya ikut bersama menyaksikan, kukunya ada yang hilang, kukunya ada yang hilang. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dipantai, dicopot kukunya, dicopot kukunya, dicopot kukunya. Menurut Pak Haikal, kira-kira Bahar bin Smith ngelihat nggak? Enggak juga. Itu. That's the point. Jadi kenapa harus tanya Bahar? Kalaupun ditanya Bahar, dia juga akan cerita begitu. Pasti benar. Presumption of innocence itu jelas. Tapi Pak, kalau Bahar bin Smith juga tidak melihat kondisi seperti yang diceritakan oleh keluarganya itu, jangan kemudian menyampaikan ke orang lain seolah-olah ini adalah kebenaran. Ini persoalannya. Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salman. meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Sebenarnya saya kepinginnya ketemu Ustadz Haikal Hasan sebenarnya. Persoalan mana bikin keonaran? Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang. Dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politik. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Itu salah satu bentuk keonarannya. Kalau bicara kausalitas, ada. Kausalitas itu antara ucapan Haikal Hasan waktu itu dengan di media sosial kita ada bukti saling mencaci maki, ada pro kontra itu. Dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, saya didatangi Rasul langsung. Enggak. Enggak, di Ciamis kalau kan dia ada ditangkap demo, dan sebagainya di itu Ciamis masalah demo lain. minta ditahan. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya, seraya Rasulullah berucap kepada saya. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Telinga saya mendengar. Ojo dipercaya. Sekelompok itu berkali-kali berbohong. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Memotivasi bahwa ketika orang meninggal ini syahid bersama Rasulullah. Banyak keonaran. Jangan takut kata Rasulullah. Jangan khawatir ya Rasulullah kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah, Rasul datang pada saya. Demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul dawuh kami bersama kamu, kami bersama organisasimu. Demi Allah. Sekjen HRS Center, Ustadz Haikal Hasan membuat geger publik karena mengaku-ngaku bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi. Terkait klaim melihat Nabi, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu dipolisikan karena dianggap menyebarkan berita bohong alias hoax. Bagaimana tidak? Di hadapan keluarga kelima anggota Laskar FPI yang meninggal, dia meyakini jika mereka telah bersama Rasulullah. Hal inilah yang dikhawatirkan bakal memprovokasi banyak orang untuk percaya pada FPI dan menjadi masif melakukan perlawanan terhadap negara. Kalau Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Gaddafi ini saya saksi, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini setidaknya disampaikan perwakilan pelapor dari Forum Pejuang Islam, yaitu Muhammad Rafi'i Rafiq atau Gus Rafiq di acara Dua Sisi. Menurut Gus Rafiq, dirinya meyakini jika mimpi Haikal Hasan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah bualan belaka.
Maka itu dia kemudian mempolisikan Haikal dan memintanya untuk menyebutkan ciri-ciri wajah Rasul saat bertemu dengannya dalam mimpi. Saya yakin Ustadz Haikal itu tidak bertemu Rasulullah, makanya saya menuntut Ustadz Haikal harus membuktikan di pengadilan bagaimana ciri dan wajah Rasulullah, dan itu sulit, kata Rafi Minggu 20 Desember 2020. Pasca Ustadz Haikal Hasan memotivasi bahwa ketika orang meninggal ini jahit bersama Rasulullah, banyak keonaran. Ibu-ibu bikin video mengatakan, Dajjal polisi itu ditangkap di Bogor. Allah Maha menyaksikan polisi-polisi Dajjal. Tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu, polisi Dajjal. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik? Ibu tahu kesalahannya? Saya ngakuin kesalahan. Apa kesalahannya? Saya refleks, Pak. Yang masalah saya bilang polisi Dajjal itu. Ya, benar. Saya maaf ya. Saya refleks, Pak, karena saya ngelihat berita 6 nyawa yang tak berharga itu mati, Pak. Dan dengan kejadian 6 nyawa tak berharga itu kan masih simpang siur. Ya saya refleks bikin puisi, Pak. Itu pas saya sholat tahajud, Pak. Itu saya juga mungkin bukan di sana karena kata Allah, mungkin karena Allah juga yang menyampaikan saya untuk berbuat seperti itu. Tapi saya nggak ada rasa menyatakan polisi itu siapa. Hanya polisi Dajjal aja, Pak. Dajjal di belakang Dajjal itu, Pak. Lebih lanjut, Gus Rafiq menjelaskan bahwa pelaporan terhadap Haikal Hasan sendiri bertujuan untuk mencegah kemudaratan dari hasil rekayasa mimpinya itu. Karena asalnya kan ini mimpi tentang anaknya, lalu ditarik untuk memotivasi keluarga korban. Dia kemudian menjustifikasi bahwa yang meninggal itu kini telah didampingi Rasul. Nah, kalau ini ditangkap orang-orang yang tak paham, maka mereka akan memilih masuk FPI dan bersama-sama melawan negara. Daripada bahaya, makanya saya laporkan dalam rangka mencegah munculnya Haikal 1, Haikal 2, dan Haikal 3, tegas Gus Rafiq. Iya dong, karena mangkel melihat motivasi yang disampaikan Ustadz Haikal tadi. Terus kemudian ada ancaman pemenggalan kepada Kapolda Metro Jaya, yaitu efek dari itu. Pemirsa, Ditkrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku ujaran kebencian yang mengancam polisi di media sosial. Video viral ujaran kebencian tersebut berisi dukungan kepada salah satu tokoh FPI dan ancaman akan memenggal polisi jika menahan HRS. Motif yang kita tanyakan sampai dengan saat ini juga cuma ikut saja sebagai pendukung salah seorang, kemudian dia memposting motifnya adalah ngefans katanya. Orang bikin onar itu, Pak Katiri ya, itu menyakiti hati orang. Itu salah satu bikin onar. Ini bayangkan Pak Kapolda Metro Jaya. Itu salah satunya gitu loh, Mbak. Makanya kita melaporkan itu untuk mencegah. Jangan sampai ada Haikal 1, Haikal 2. Sementara itu, Aulia Fahmi, Ketua Siber Indonesia, berpendapat sama. Menurutnya, apa yang disampaikan Haikal Hasan atas mimpinya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke ruang publik sangat berbahaya, sebab ada sejumlah konteks yang perlu dicermati. Kata dia, ada persandingan kalimat antara mimpi dan disandingkan dengan peristiwa meninggalnya ke-6 anggota Laskar FPI akibat baku tembak dengan aparat. Cipta sudah terbentuk di sosial media, sudah banyak yang pro kontra, saling mencaci, saling memaki. Itu salah satu bentuk keonarannya. Kalau bicara kausalitas, ada kausalitas itu antara ucapan Haikal Hasan waktu itu pada saat pemakaman dengan di media sosial kita ada bukti saling mencaci maki, ada pro kontra itu. Ini sudah saling berhubungan. Kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Opian, Andi, Adafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dia, apabila penyampaian Haikal Hasan soal mimpinya ini dibiarkan, bakal berbahaya. Kalau ini dibiarkan, akan muncul persepsi publik, yaitu meninggalnya korban ini ada pembenaran kalau yang meninggal lawan polisi akan bertemu Rasul. Ini berbahaya, katanya. Sing mulai winginane gambar koyok wong mati tersenyum, diceritakno itu teman mereka yang tertembak husnul khotimah tersenyum. Mari ngono sing digambar iku mengklarifikasi aku sik urip.
Ahmad Mujahid, seorang warga asal Kalimantan Selatan, menjadi korban berita bohong di media sosial. Foto Ahmad Mujahid dicatut dan menjadi viral karena tersebar di media sosial dengan tulisan sebagai salah satu anggota FPI yang tewas akibat insiden di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Padahal pria yang bekerja sebagai marbot di sebuah musola ini masih hidup. Wah, itu berita itu. Saya sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan. Polisi kini tengah memburu pembuat dan pelaku penyebaran hoaks yang tidak saja merugikan korban yang fotonya dicatut, melainkan hal ini bisa memicu keresahan karena foto yang menjadi viral tidak sesuai dengan fakta. Habis ini terus apa yang punya kebiasaan dia ikutin biar dia dapat pahalanya terus, karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Kalau sedekah dikit-dikit sebut namanya. Kalau sempat sembayang, habis maghrib sembayang hadiah juga sembayang buat dia, supaya amal nyambung terus. Dan ibu insya Allah, bapak insya Allah, kakak adiknya insya Allah akan disambut oleh mereka di hari kiamat nanti. Amin. Selamat jalan para pemuda syuhada, antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Selamat jalan berjuang. Semoga antum semua menang dan senang. Amin. Di sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi.